warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Latifah Tulisna dari Universitas Terbuka Pokjar Purwokerto. Saya di sini mau membuat media 3 dimensi dengan berjudul Akuarium Serbaguna. Selamat menonton. Ya, meliputi beberapa dus kertas, kertas asturo, stiker-stiker yang mau buat hiasan, double tip, beberapa alat tulis, gunting, cutter, lakban putih, stik es krim, kertas origami yang sudah dilipat, kegiatan untuk kolase anak-anak berbentuk bergambar ikan, kertas putih untuk papan tulis, beberapa tulisan yang sudah di print, dan ada wallpaper bergambar akuarium, dan ini untuk wallpaper akuariumnya nanti. Dan di sini juga ada beberapa macam-macam jenis ikan. Langkah pertama, ada 2 dus dijadikan jadi satu dengan menggunakan double tip. Di double tip, ditempel, kita rekatkan jadi satu. Nah, kalau sudah rekat, biar tambah rekat, kita tambahkan lakban. Kita lakban di tengah-tengahnya. Jika sudah, kita lapisin nah, kita tutup sama kertas asturo. Nah, ini saya sudah memberi double tip, kita tinggal buka saja, kita luruskan dulu ya. Setelah dia sudah lurus, kita buka. Bagian samping kita rekat. Ini saya sudah kasih double tip di sini ya, kita lepas dulu satu-satu. Setelah di double tip, kita tempelkan ya. Sudah, yang satunya sudah menyiapkan kertas putih untuk alas untuk papan tulisnya. Kita tempelkan dahulu menggunakan lem. Saya sudah menyiapkan 3 geometri, ada bentuk segi 4, lingkaran, dan segitiga yang sudah dipakaikan double tip. Kita lepas dulu satu-satu. Setelah itu ada lingkaran, kita buka juga. Bagian terakhir ada segi 4. Jadi seperti ini. Setelah itu saya akan menggunting. Di sini saya sudah menggambar beberapa bentuk geometri. Saya akan melubangi
kalau sudah dilubangi jadi seperti ini. Lalu kita kasih lakban. Kita kasih lakban supaya medianya lebih kokoh dan juga aman untuk mainan anak-anak. Muter ya. Semua bagian harus tertutupi makanya. Nah, setelah selesai dilakban semua, ini yang dus ketiga juga sudah saya hias. Di dalamnya sudah saya kasih wallpaper, gambar laut. Ini juga sudah saya lakban juga. Kemudian langkah selanjutnya kita gabungkan gedus yang ketiga dengan gedus yang panjang. Kita kasih double tip dulu. Ya, kita gedungnya. Setelah selesai dikasih double tip, kita tempelkan. Nah, seperti ini ya. Ini saya sudah susun 3 buah kertas yang sudah saya lipat. Ini sudah saya pasangkan sekalian dengan angka nanti yang mau dikasih angka. Terus ini saya juga sudah memasangkan solasi untuk membantu agar supaya lebih mudah untuk menempelnya. Seperti ini, kita tinggal lepas. Di sini saya sudah menempelkan double tip. Nah, kita lepas. Nah, ini sudah kokoh ya. Di sini sudah bisa ditarik, tidak bisa juga. Nah, sekarang saya mau mengait untuk dan ini juga ada lembaran kosong. Ini juga sudah saya lakban, jadi nanti kalau misalnya ditulis di soket spidol bisa dihapus. Ini bisa dimasukkan nanti. Nanti di sini bisa dituliskan ikan. Nah, anak-anak bisa membantu tulisan di atas. Nanti ini kita dikasih angka, misal saya ngasih angka 4, nanti juga dikasih stick. Di sini bisa kasih stick. Sini 1 kasih stick. Ini sudah selesai. Kita tinggal bagian kanan dan kiri. Kita mulai dari bagian kiri dulu untuk membuat pintu Doraemon. Pintu Doraemon fungsinya untuk mengambil geometri yang sudah dimasukkan di sini. Nah, kita bikin pintu Doraemon dulu. Nah, ini sudah jadi pintunya, sudah bisa dibuka. Ini juga ditutup, bisa dikunci. Lalu di bagian kanan ada kotak bahan alam yang sudah saya bagi menjadi 3, sudah saya potong juga, tinggal tempel. Sudah jadi seperti ini. Jadi masih terlihat kosong, kita isi dengan kotak kegiatan yang sudah saya potong, lalu sudah saya tempelkan sama double tip. Kita tempelkan dulu. Seperti ini. Kita masukkan kotak kegiatannya. Ini karena besar, kita lepas saja, dan ada yang kecil kita pasang. Seperti ini. Nah, menyiapkan kotak untuk alat tulis, kita tempelkan saja langsung karena sudah ditempel double tip. Seperti ini. Nah, nanti kita pasang seperti ini ya. Lalu di sebelah sini, ini tidak ada di gambar desain, tapi saya akan menambahkan. Sudah saya siapkan tentang ikan, kita bisa tempelkan saja di sini. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah jadi bagian depan, belakang, kanan, dan kiri. Nanti kita tinggal hias saja. Nah, ini hasil yang telah saya hias. Di sini ada beberapa macam ikan. Nanti anak-anak bisa
mengenal beberapa jenis ikan, bentuk, dan warnanya. Saya sudah menyiapkan potongan-potongan geometri yang untuk dimasukkan anak-anak nanti. Ya, kalau lingkaran nanti anak-anak bisa dimasukkan di sini. Kemudian ada segi 4 di sini dan begitu seterusnya. Nanti setelah masuk, anak-anak juga bisa mengambil geometri-geometri tersebut lewat pintu Doraemon. Karena nanti bisa digunakan dimainkan kembali, lalu bisa ditutup kembali. Ya, nah di samping kiri ini ada pintu, selain ada pintu Doraemon, di sini juga ada buku cerita bergambar. Ini bisa diambil, anak-anak bisa membacanya dialasi dengan bagian belakang. Anak-anak bisa membaca di sini. Selain itu, di sebelah sini juga ada gambar ikan yang belum diwarnai. Kita bisa mengambil pewarna di bagian kanan, diwarnai bisa, atau dibuat kolase, dipakaikan lem, lalu ditabur-taburkan serbuk kayu atau daun kering. Dan di sini juga ada stik es krim. Stik es krim ini berfungsi untuk saya misalkan meminta anak ini angka berapa, angka 4, lalu anak-anak juga bisa menghitung stik es krim di sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau sudah 4 bisa dimasukkan. Seperti itu. Lalu di sini juga ada lembaran kosong ini. Nanti saya bisa meminta anak untuk menulis ikan. Anak-anak bisa meniru tulisan ini di sini. Nah, nanti ini juga bisa dihapus ya. Setelah itu di bagian kanan ini ada bahan-bahan alam yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini juga ada alat-alat pensil. Nah, di bagian ini juga selain anak bisa mengambil alat dan bahan, anak-anak juga bisa mengenal angka ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 dan seterusnya. Selesai, inilah hasil 3 dimensi saya, akuarium serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.